Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Sneni Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pick Up. Ketika keuangan menjadi penghalang, beasiswa hadir sebagai peluang. Beasiswa menjadi langkah awal yang menarik dan menantang untuk membuka pintu peluang menuju pendidikan yang didambakan. Beasiswa tidak hanya sekedar bantuan finansial, tapi juga sebagai kesempatan bagi para mahasiswa untuk menciptakan perjalanan akademis yang cemerlang di dunia pendidikan. Mahasiswa Unhas tidak boleh ada yang terhalang pendidikannya karena masalah finansial. Ada banyak beasiswa yang dapat diakses di Universitas Hasanuddin. Olehnya itu, mari kita jelajahi bersama peluang beasiswa di Universitas Hasanuddin, langsung bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jomba, MSc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Dari Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, inilah Unhas Pick Up selengkapnya. Baik, selamat sore, Prof. Sore. Baik, bagaimana kabarnya, Prof? Oh, oke, waalaikumsalam. Baik-baik, alhamdulillah. Ya, baik, Prof. Nah, melihat antusias para mahasiswa dan juga calon mahasiswa di Universitas Hasanuddin melalui Reels dari konten Unhas TV official, Prof, kita melihat bahwasannya sudah me-reach out sebanyak 169.000 viewers nih di Instagram, yang hal tersebut menunjukkan bahwasannya banyak sekali dari para mahasiswa dan juga calon mahasiswa yang sangat antusias untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya beasiswa di Unhas. Nah, untuk itu, Prof, apa saja sebenarnya jenis beasiswa yang ada di Unhas dan apakah ada kriteria khusus untuk bagi para penerimanya? Sebelum saya jawab, saya ingin mengucapkan dulu saudara-saudara, anak-anakku, adik-adikku sekalian dimanapun berada, ingat baik-baik tadi kata-kata dipanggil siapa? Husna, Prof. Husna. Ya, bahwa tidak ada mahasiswa Indonesia yang kemudian terhalang cita-citanya untuk meraih pendidikan yang terbaik, tertinggi, hanya gara-gara finansial. Unhas juga menganut prinsip itu, sehingga sebagai Rektor Unhas saya ingin menjamin, insya Allah, bahwa kalau ada Anda masuk ke Unhas, tidak boleh kemudian terhalang cita-citanya untuk selesai dengan kualitas yang baik hanya gara-gara tidak mampu secara finansial. Oleh karena itu, banyak sekali sumber-sumber beasiswa yang ada di Universitas Hasanuddin. Mulai dari yang disiapkan oleh pemerintah, ya, pemerintah daerah dan seluruhnya. Sebenarnya bukan hanya dari pemerintah daerah dan swasta. Unhas juga secara prinsip selalu berusaha untuk melihat istilahnya itu pelampung, ya. Jika ada yang sudah miskin, tidak dapat KIP karena satu dan lain hal, maka kita siapkan melalui ada dana abadi misalnya. Kemudian dalam kondisi di mana sudah nggak bisa juga dana abadi karena terlambat dan sebagainya atau nggak cukup, maka untuk UKT 1, orang yang paling miskin nih masuk ke Unhas, nggak usahlah, sekalian kita nolkan pembayarannya. Supaya tidak ada lagi istilah di Unhas terlalu mahal. Memang biaya pendidikan mahal, karena Unhas tidak boleh kemudian kualitas pendidikan menurun, kualitas laboratorium menurun, kemudian fasilitas semakin tidak modern, infrastruktur rusak hanya gara-gara sumber pendanaan yang nggak cukup. Kita tetap ingin Unhas berada di papan atas supaya tetap bisa meraih prestasi, tapi juga bagi anak-anak bangsa yang ingin kuliah di Unhas dengan kemampuan finansial terbatas, ayo kita akan bantu, ya. Jadi tadi pertanyaannya dari mana saja, terus terang saja itu bisa dilihat di website ada, tapi misalnya mulai dari kalau kita mau kategorikan, ya, maka ada beasiswa unggulan, ada beasiswa untuk KIP, ada dari LPDP, ada dari bank banyak juga, ada dari Adik Papua dan seterusnya dan sebagainya. Banyak sekali kategori yang ada di Unhas.
Baik, Prof. Pokoknya semangat dulu. Oke, Semangat harus dulu semangat. masuk Unhas Baik. melalui berbagai jalur yang Mhm. mungkin sudah pernah ditayangkan Mhm. juga di Unhas TV. Nah, setelah masuk, ayo kita sama-sama uh, paving the way ya untuk Yes. menyiapkan karir kita, meraih cita-cita kita bersama. Oke. Tentu harus belajar keras dan pimpinan Unhas, pimpinan fakultas, seluruh Yeah. bahkan teman-temannya sendiri. Insya Allah kita ciptakan suasana di mana teman-teman mahasiswa Unhas itu juga harus sensitif terhadap temannya yang lain. Oke. Saya ada Baik. beberapa yang saya temukan justru dari mahasiswa. Ada temanku Pak yang kurang mampu tapi nggak ada, suruh datang ke bagian kemahasiswaan. Cari betul datanya, kalau betul-betul tak mampu, nggak boleh dibiarkan dia kemudian tidak diperhatikan oleh Unhas. Oke, baik. Ya. Berarti memang benar ya juga, Prof, bahwasannya jalur masuknya kita itu mempengaruhi nilai UKT-nya kita. Seperti itu ya, Prof. Ya. Baik, Prof. Nah, sebagai universitas terbaik di Indonesia Timur, Universitas Hasanuddin tentu. Sorry, kita sekarang nggak mau sebut terbaik di Timur. Nggak mau terbaik Karena di Timur. kalau itu mah udah otomatis. Kita mau terbaik di Indonesia. Wah, untuk beberapa hal sebenarnya kita itu udah nomor 2 loh. Masa sih kita sebut terbaik di Timur? Untuk SDGs kita nomor 2 ya. Untuk indikator kinerja utama IKU oleh Kemendikbudristek. Itu kan oleh kementerian yang mengevaluasi perguruan tinggi. Unhas itu nomor 4. Jadi bukan lagi terbaik di Timur tapi terbaik di Indonesia. Makanya kita juga dilirik teman-teman dari Jawa, dari Jakarta juga banyak yang kuliah di sini. Ya. Bukan cuma dari Indonesia nih, Prof, dari internasional dari luar negeri ke depan semakin banyak yang meminati, terutama ketika kita yakinkan bahwa program studi yang ada di Unhas itu sudah setiap prodi itu menjalankan satu program kelas internasional berbahasa Inggris. Jadi semua orang udah bisa masuk. Mau prodi apa saja udah bisa masuk. Pengajarnya juga kemudian kombinasi antara dosen Unhas dan dosen dari luar yang telah membantu Unhas untuk menjadi baik itu dosen sebagai adjunct profesor maupun sebagai dosen luar biasa. Oke, baik. Apalagi sekarang akses dari Kampus Merdeka juga sudah banyak sekali ya, Prof. Betul sekali. Membuka peluang tentunya. Ya, baik. Nah, Prof, untuk Universitas Hasanuddin sendiri, sekali lagi kita mention bahwasannya Unhas tidak hanya terbaik di Indonesia Timur, tapi insya Allah bakal terbaik di Indonesia. Salah satu yang terbaik di Salah satu, baik. Terbaik itu tidak harus nomor 1. Ya, terbaik itu ya misalnya dalam 5 besar, itu juga adalah kumpulan yang terbaik. Ya. Baik, oke. Berarti memang optimisme dari rektor nih selaku pemimpin dari kampus Universitas Hasanuddin sangat tinggi, dan hal ini juga menjadi tentunya pacuan buat para mahasiswa untuk sama-sama terus menorehkan prestasi ya, Prof. Insya Allah. Agar rektor sebenarnya tidak sendiri ya. Tentu. Para wakil rektor, para dekan, seluruh pimpinan dan bahkan seluruh dosen-dosen itu semua percaya diri bahwa sebenarnya kita bisa melakukan yang terbaik. Ya. Baik, tentu, Prof. Dan insya Allah kalau kita semua bersatu, mahasiswa juga ikut berpartisipasi aktif, maka prestasi-prestasi lainnya juga bisa kita raih. Dan jangan lupa, mahasiswa berprestasi itu juga mendapatkan banyak sekali perhatian dari Universitas Hasanuddin. Ada bonus, ada bahkan kalau misalnya mendapatkan emas di PIMNAS, kita bebaskan dari UKT. UKT berapapun kita bebaskan. Ya. Oke, nanti kalau kita bahas dia soal itu nih, dapat prestasi. Itu contoh bahwa di Unhas bagi yang berprestasi kita berikan apresiasi yang signifikan. Oke, nah masuk ke poin pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Sebenarnya apakah ada memang spesifikasi untuk para mahasiswa yang memiliki prestasi baik di akademik pun non-akademik? Apakah ada beasiswa khusus untuk mereka? Ya, jadi miskin tentu urgent. Ya, untuk diberikan beasiswa, karena kalau nggak ada beasiswa kan nggak bisa kuliah. Iya, baik. Tapi bagi mereka yang sebenarnya tidak miskin, bagian dari apresiasi kami adalah bahwa mereka juga diberi peluang untuk mendapatkan beasiswa prestasi. Dan itu juga lumayan banyak, ya, dari perbankan, dari yayasan, kemudian bahkan dari LPDP, dari beasiswa pendidikan Indonesia, Pertamina, dan banyak yang lain. Jadi jangan lupa bahwa beasiswa itu bukan hanya sekedar membantu kita untuk kebutuhan finansial, tapi juga adalah prestasi. Dalam CV juga kita bagus kalau tertulis pernah menjadi awardee misalnya, ya, dari LPDP lah, dari awardee dari mana lah. Sehingga saya berharap bahwa saudara-saudara mahasiswa, teman-teman yang sudah masuk ke Unhas, jangan karena
miskin, tidak miskin misalnya, kemudian tidak berusaha juga untuk mengejar beasiswa. Ayo berlomba-lomba lah, karena jumlah beasiswa di Unhas itu untuk S1 saja itu mendekati 10 ribuan ya, 10.000. Jadi itu hampir sepertiga dari jumlah mahasiswa, seperempat lah ya dari jumlah mahasiswa itu mendapatkan beasiswa. Jadi 1 dari 3 atau 4 itu artinya peluang sangat besar. Jadi bukan hanya yang miskin, tapi juga dari bahkan dari dana abadi juga itu kan bukan hanya yang miskin saja. Tapi ketika di fakultas itu kita lihat bahwa semua sudah tercover, maka kita berbasis prestasi. Baik. Karena sebenarnya sejatinya ya mendapatkan beasiswa itu tidak hanya memberikan kepuasan, oh saya dapat bantuan finansial nih, tapi ada kepuasan tersendiri juga, Prof, yang bisa juga ditorehkan dalam CV misalkan. Itu menjadi penunjang menunjukkan bahwa para penerima beasiswa ini adalah para mahasiswa yang memang punya kualitas dan kapabilitas untuk itu. Exactly. Saya dulu juga penerima beasiswa. Wah, beasiswa apa nih, Prof, kalau boleh tahu? Di zaman saya memang tidak banyak beasiswa ya. Di zaman saya itu ada namanya yang saya dapat, saya kejar waktu itu yang tertinggi, namanya beasiswa Latimojong. Itu beasiswa lokal, tapi mengcover lumayan besar ya pada saat itu. Dan beasiswa Latimojong waktu itu, ini flashback sedikit ya. Salah satu beasiswa yang menurut saya sangat fleksibel karena bisa memberikan beasiswa itu di semester 3. Saya juga bilang sama bagian kemahasiswaan, ayo kalau untuk pemberi beasiswa diberikan kelonggaran, jangan sampai kita justru yang kaku. Buat se-fleksibel mungkin sehingga bisa kompatibel dengan anak-anak kita yang bisa menerima beasiswa. So, let's go hunting scholarship ya. Jangan lupa loh bahwa setelah S1 kemudian kan di UNAS juga itu banyak sekali beasiswa pasca sarjana. Mulai dari LPDP, dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, dari kementerian dan lain-lain. Itu jumlahnya kalau kita hitung-hitung barangkali juga ada lebih sekitar 2.000-an lah. Jadi boleh dikata di UNHAS S1, S2, apalagi yang disebut dengan PPDS juga banyak sekali beasiswa dari berbagai lembaga, LPDP, Kementerian Kesehatan. Sehingga sekali lagi mudah-mudahan episode kali ini bisa menggairahkan saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang miskin seperti saya dulu untuk menghidupkan kembali semangatnya. Ayo belajar keras di kampung dimanapun Anda berada. Tidak ada istilah karena saya miskin, saya stop di sini. Harus tetap mencapai pendidikan setinggi-tingginya, sehingga mudah-mudahan insya Allah dengan pendidikan yang baik, kita dapat kemudian meraih prestasi dan kualitas hidup yang lebih baik. Wah, menarik sekali nih quotes yang disampaikan oleh Prof. Bahasanya. Dulu, dapat beasiswa nggak? Kemarin sempat dapat, Prof, sekarang sudah tidak ada. Oke. Udah selesai ya? Soalnya per episode, seperti satu tahun kepengurusan. Yang penting sudah pernah. Udah pernah mencicipi. Oke. Dan ini juga reminder sih sebenarnya, Prof, ya. Buat para penerima beasiswa tentunya ada standar dan persyaratan yang harus dipertahankan. Kayaknya saya tadi ditanyakan itu ya. Iya, boleh, jadi Prof, setiap kali yang namanya saya beasiswa itu kan prestasi ya. Jadi prestasi itu pada umumnya beasiswa itu standarnya 3,0. Kecuali ada beberapa yang dari perbankan itu yang 3,5 misalnya ya. Sehingga target kita adalah kita berharap semakin banyak juga mahasiswa yang penerima beasiswa, maka gairah belajarnya semakin tinggi. Karena kenapa? Takut kehilangan beasiswa tersebut, ya. tentu. Dan tentu bukan hanya karena takut ya. Saya kira juga adalah tanggung jawab moral kita sebagai penerima beasiswa untuk memberikan yang terbaik. Pemberi beasiswa ini nggak muluk-muluk harapannya, hanya ingin supaya yang diberi beasiswa ini berhasil. Itu aja kan. Jadi keterlaluan lah kalau kita udah diberi beasiswa kemudian tidak melakukan yang terbaik. Jadi syarat lain tentu berperilaku baik, ya, memenuhi seluruh kriteria-kriteria berkehidupan yang baik di kampus, ya. Dan tentu hal-hal yang sifatnya umum lah ya. Tapi intinya di situ adalah kemampuan akademik jangan sampai turun di bawah standar. Ya, karena itu pasti tidak akan dikasih lagi beasiswa. Ya. Tentu. Ya. Ini untuk masuk UNHAS saja sebenarnya sudah menunjukkan bahwasannya mereka adalah bibit-bibit unggul nih, Prof. Awalnya pasti. UNHAS termasuk yang memang harus diterima ya, bahwa dengan berat hati anak-anakku sekalian tidak bisa semua masuk UNHAS. Karena kenapa? Yang bisa masuk UNHAS itu hanya kurang lebih 20% ya, kurang. Untuk fakultas tertentu bahkan daya saingnya, persaingannya sangat ketat ya, misalnya kedokteran
itu persaingannya kadang-kadang yang mendaftar 3.000, yang mau diterima hanya 100 misalnya untuk jalur tulis ya. Nah, itu artinya apa? Memang peluang untuk masuk UNHAS juga tidaklah terlalu mudah ya. Tapi jangan pernah frustrasi ya. Nah, secara keseluruhan dari seluruh jalur masuk UNHAS, memang UNHAS memiliki kebijakan khusus. Setiap itu kan ada jatah ya, jatah jalur untuk misalnya jalur prestasi. Kita udah kasih kuota sebenarnya. Untuk mereka yang berkategori miskin, kita kasih kuota. Supaya apa? Kalaupun misalnya nanti di dalam persaingan tidak bisa bersaing karena misalnya nilai, maka kita berikan kuota khusus supaya sensitivitas UNHAS terhadap yang tidak mampu ini kemudian kita berikan tempat khusus supaya mereka juga berkesempatan. Tapi kita berharap bahwa tidak berarti menjustifikasi bahwa anak-anakku sekalian, saudara-saudara yang kemudian mendapat beasiswa itu semua kemampuannya rendah, enggak. Tapi secara sengaja kita berikan kuota, terutama dari SMA, dengan asumsi mungkin saja ya prestasinya belum begitu baik karena misalnya faktor kemiskinan. Itu justifikasinya. Jalur tulis juga seperti itu, kita kasih alokasi, tapi kecuali jalur mandiri. Karena kenapa? Jalur mandiri memang disiapkan itu untuk mensubsidi mahasiswa-mahasiswa yang masuk melalui jalur lain, terutama tadi ini. Karena pemerintah juga memberikan KIP dan beasiswa lainnya itu sebenarnya itu belum sampai pada level standar biaya kuliah tunggal. Tapi karena kami di Sulawesi Selatan, kami di Indonesia Timur, maka walaupun ada sedikit peningkatan geser ke kanan untuk UKT, tapi sebenarnya secara nasional pembiayaan masuk di UNHAS masih relatif kecil dibandingkan dengan yang sekelompok sama kualitasnya di Jawa. Jadi kita jangan dibandingkan dengan yang lain karena memang kualitas UNHAS sudah jauh di level nasional. Baik. Nah ini pastinya tentu ada statement semacam kayak UNHAS tuh mahal ya karena dia universitas terbaik seperti itu. Ya, nah, tapi UNHAS itu mahal sebenarnya bukan mahal, tapi karena memang kelasnya sudah seperti itu. Kualitas fasilitasnya, kualitas internetnya, kualitas ruangannya, kita semua memang harus bagus. Kan universitas ini harus naik kelas kan? UNHAS sudah harus memilih naik kelas, dia harus level internasional. Kita udah mulai membuka peluang-peluang untuk mahasiswa-mahasiswa asing datang ke sini, karena itu bagian dari bisnis pendidikan juga. Tapi tentu kalau fasilitas itu tidak bagus, kan nggak bisa. Nah, mahal itu juga relatif terhadap kemampuan masing-masing tentu ya. Sehingga yang memang miskin, yang memang menganggap bayar berapapun itu mahal, ya ini yang kita bantu. Tapi juga yang kaya, jangan juga kemudian terlalu pelit. Ya. Udahlah, ini kan bangsa ini harus dibangun dengan kebersamaan. Sehingga kita bersyukur di UNHAS itu, bagi yang kaya itu sangat ikhlas membayar lebih ya. Bahkan dalam beberapa hal menyumbang dana abadi, itu semua bagian dari kepedulian untuk menutupi mensubsidi lah, ini kan subsidi silang ya. Tentu juga dari pemerintah ada, dari semua pihak lah ada, sehingga sekali lagi mudah-mudahan tidak ada yang terlalu galau gara-gara mau masuk UNHAS tapi dianggap terlalu mahal. Nah, buat para calon mahasiswa UNHAS khususnya ya, Prof, apalagi kita bentar lagi nih membuka jalur pendaftaran untuk masuk perguruan tinggi khususnya di UNHAS, tentunya ada himbauan nih dari rektor langsung, bahasanya jangan takut untuk masuk UNHAS. Kita punya banyak akses beasiswa buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian para pemirsa UNHAS TV yang ingin masuk, tapi tentunya syaratnya adalah tidak hanya modal tidak mampu dari segi finansial, tapi juga harus punya mindset dan pemikiran yang growth, seperti itu ya, Prof? Kemampuan akademik juga. Akademik, Dan juga kepemimpinan sepertinya, Prof. Kenapa? Kepemimpinan. Kepemimpinan itu bagian dari hal yang harus di training. Tapi mulai dari SMP, SMA, ayo kita latih leadership itu. Mulai dari belajar bertanggung jawab, belajar berkomunikasi, belajar untuk membuat orang senang, belajar mempengaruhi dan seterusnya. Tapi yang saya mau tekankan bahwa yang sudah masuk di UNHAS pun barangkali ada yang menonton acara ini. Jangan lupa bahwa pendaftaran itu sudah mulai dari awal-awal bulan depan ya, Januari bahkan sudah mulai ada. Silakan untuk melihat di websitenya UNHAS di bagian kemahasiswaan itu sangat jelas kapan harus
apply dan juga persyaratannya apa, semuanya ada secara lengkap. Jadi jangan lewatkan kesempatan ya. Jangan sampai kemudian terlewatkan lalu padahal layak menerima tapi tidak mendaftar ya. Nah, bagi yang tadi misalnya baru mau masuk, ini lain lagi ya, karena harus masuk dulu di UNHAS. Ya. Masuk dulu di UNHAS tentu melalui berbagai jalur tadi ini. Lalu kemudian kalau ada hambatan atau ada kesulitan secara finansial, jangan lupa sekali lagi bahwa di UNHAS begitu banyak peluang untuk mendapatkan berbagai macam jenis beasiswa. Tentu tidak boleh double atau apalagi triple beasiswa ya. Satu masuk cukup satu lah, jangan sampai kemudian menutup yang lain, jangan serahkan lah. Tapi hampir semua lah yang kalau kita bicara statistik ya, dengan tingkat kemiskinan yang hanya katakanlah di bawah 10%, ya UNHAS sudah memberikan beasiswa lebih dari 20% total student body ya, mungkin malah 30%. Baik. Ini jumlah yang cukup besar ya Prof, sangat untuk besar pemberian beasiswa kepada mahasiswa sendiri. Baik Prof. Nah, ini sejauh ini bagaimana sih UNHAS dalam mendukung para penerima beasiswanya dalam pengembangan akademis dan juga profesionalnya mereka? Ya. Seperti apa? Jadi penerima beasiswa ini memang kita ada di bagian kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan itu ada program khusus yang sengaja dibuat untuk memastikan bahwa penerima beasiswa ini terpantau dengan baik baik. Kemudian juga memastikan juga bahwa apakah tingkat kemiskinannya sedemikian rupa sehingga beasiswa yang didapatkan itu tidak cukup. Ini semua akan kita coba ramu sehingga di dalam pengembangan karir para penerima mahasiswa ini masih diberikan peluang-peluang tambahan untuk misalnya mendapatkan biaya-biaya untuk pengembangan leadership, itu melalui katakanlah dari Tanoto Foundation, ada dari Bank Indonesia, itu juga untuk bagian dari penguatan-penguatan para penerima beasiswa. Bahkan kita sekarang ini bersyukur bahwa begitu banyak prestasi kemahasiswaan itu justru disumbangkan oleh penerima beasiswa. Artinya apa? Penerima beasiswa ini udahlah, jadi udah bagian dari kelompok yang juga cukup kontributif terhadap prestasi universitas ya, sehingga saya yakin sekali bahwa banyak sebenarnya anak-anak bangsa yang potensinya cukup signifikan, tapi barangkali hanya karena terhalang masalah finansial kemudian tidak mampu meraih cita-cita. Nah, ini terbukti bahwa setelah diberikan kesempatan melalui beasiswa, mereka punya prestasi luar biasa. Baik Prof. Nah, dari tadi disinggung soal dana abadi. Apakah ini menjadi salah satu sumber inisiatif internal dari Universitas Hasanuddin sendiri untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswanya, Prof? Ya, jadi saya sudah sampaikan tadi tagline bahwa tidak boleh ada orang yang sudah mahasiswa yang sudah masuk ke UNHAS kemudian berhenti kuliah atau stop kuliah hanya gara-gara finansial. Jadi tidak boleh ada yang karena miskin dia berhenti kuliah di UNHAS. Sehingga di samping kita uruskan berbagai sumber beasiswa tadi itu, masih ada dana yang selalu kita siapkan, dana abadi yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah karena akumulasi dana abadi. Kita target tahun ini tahun lalu baru sekitar 3-4 miliar ya, yang kemudian memberi dari pengelolaan dana abadi itu memberikan beasiswa kepada 150 mahasiswa. Tahun ini dengan jumlah dana abadi sudah mendekati 10 miliar, maka tahun ini kita akan berikan mungkin mendekati 250 mahasiswa. Tahun depan terus menerus, karena dana abadi ini tidak akan berkurang selamanya, dia akan cuma bertambah, sehingga insya Allah UNHAS akan selalu siap dengan dana abadi untuk menolong ataukah membantu mahasiswa-mahasiswanya yang betul-betul membutuhkan. Di samping itu tentu tadi sudah diringankan dengan UKT itu juga sebenarnya adalah kontribusi daripada pimpinan UNHAS untuk memastikan tadi bahwa udahlah yang miskin sekalian nggak usah bayar, ya sekalian free gitu ya, supaya tidak tanggung. Silakan datang, silakan lulus dulu tentu, belajar GAT saat ini. Sekarang bulan berapa ya? Bulan Januari. Ujian nasional bulan April. Mungkin udah mulai siap-siap ya, sehingga penerimaan tahun ini mudah-mudahan yang
betul-betul bercita-cita masuk UNHAS Ya, akan diterima tentu. di UNHAS ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Kita doakan Ya, sama-sama kita ya, doakan Prof. sama-sama. Dan sekali Tentu. lagi tadi ya, yang miskin, bagi orang tua yang menonton ini juga, ayo bersemangat untuk menyuruh ataukah meminta ataukah memantau anak-anaknya untuk belajar keras. Karena walaupun miskin, sekali lagi akan ada peluang untuk tetap kuliah di UNHAS. Oke, baik Prof. Nah, sebagai PTNBH juga nih Prof, dan yang sudah bisa dibilang sudah tidak dibiayai dari pemerintah ya Prof, kita punya dibiayai juga oleh masih. pemerintah, tapi tentu PTNBH itu memiliki kelebihan, memiliki otonomi yang sangat besar untuk mengelola program studi, untuk mengelola fakultas, universitas, mengelola keuangan, mengelola macam-macam. Sehingga kita lebih fleksibel untuk berimprovisasi dan mengembangkan berbagai aspek, termasuk mengembangkan kemandirian. Oke, baik. Kemandirian secara finansial juga bisa kita kembangkan. Tentu. Ya, baik Prof. Sedikit menyinggung juga tadi soal dana abadi, mengingat bahwasannya UNHAS juga memiliki moto No One Left Behind, tidak ada yang tertinggal di belakang gitu ya. Apakah buat para mahasiswa yang misal seperti difabel dan juga yang dari afirmasi dari daerah 3T adakah beasiswa khusus Bu untuk mereka, Prof? Ya, jadi pertama UNHAS itu secara nasional, ini mungkin anak-anak sekalian dan juga para pemirsa harus ingat bahwa di Indonesia ini oleh Bappenas ada kategori universitas yang memiliki prestasi pengembangan program-program Sustainable Development Goals. Setelah seluruh universitas dinilai, maka ada yang masuk 20 besar di evaluasi berikutnya, kemudian masuk 5 besar, masuk 3 besar, dan sudah 2 tahun berturut-turut, UNHAS selalu masuk 3 besar. Wah. Dan sudah 2 tahun berturut-turut, UNHAS selalu nomor 2. Artinya apa? 17 prinsip di dalam SDGs itu kita jadikan sebagai salah satu pedoman yang penting. Salah satunya prinsip SDG itu No One Left Behind. No One Left Behind. Di dalamnya tentu seluruh kelompok-kelompok minoritas ya, termasuk yang difabel, teman-teman atau saudara-saudara kita yang tidak mampu mengakses secara baik, secara terbuka, itu kita buka akses sebesar-besarnya. Sehingga mulai tahun lalu ya 2023 kita bikin Difabel Center untuk mengawal proses pendidikan bagi saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang kelompok difabel, dan sekaligus mengembangkan program-programnya sehingga tahun ini kita berharap jumlah difabel yang masuk ke UNHAS itu akan semakin banyak lagi supaya mereka mendapat tempat yang juga baik di UNHAS, dan tentu seluruh penyandang difabel ini itu akan mendapatkan beasiswa khusus difabel. Itu otomatis atau seperti apa, Prof? Tentu harus diurus dulu oleh UNHAS. Ya, tapi kami dari UNHAS itu akan menjamin itu. Ya, seluruh yang masuk ke UNHAS itu akan dijamin untuk yang difabel ya. Tentu bukan hanya UKT tapi juga biaya hidup supaya mereka terbantu, orang tua terutama terbantu, dan semangat saudara-saudara kita yang difabel juga kemudian bersama UNHAS mereka akan merasa hidup kembali dalam meraih cita-cita tentu dengan kemampuannya masing-masing. Untuk daerah-daerah 3T dan daerah-daerah lain yang tertinggal terluar juga tentu ada beasiswa khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing ya, terutama. Tapi afirmasi ini kemudian kita beri porsi dulu di penerimaan mahasiswa baru. Kemudian setelah mendapatkan porsi khusus, maka tentu kita bersyukur bahwa mereka juga mendapatkan support dari pemerintahnya masing-masing. Jadi semua ada tempat di UNHAS secara proporsional. Tentu tidak semua bisa kita terima karena juga jumlah kursi yang terbatas, walaupun setiap tahun selalu ada desakan bagi pimpinan UNHAS untuk menambah kuota itu karena antusiasme untuk masuk UNHAS semakin tahun semakin besar ya. Karena bukannya terbaik di timur, sudah bagian yang terbaik di Indonesia, dan juga iklim pendidikan kita sangat bagus, dan kita berharap tempat ini menjadi dapur, tempat rumah buat semuanya untuk mengasah kemampuannya dalam meraih cita-citanya. Oke, baik Prof. Nah, kalau berbicara soal beasiswa sebenarnya apakah hanya
pasti tidak terbatas pada finansial saja ya Prof, tapi juga seperti tadi mungkin pembebasan UKT dan juga pembebasan jalur skripsi seperti itu Prof. Ya. Nah, boleh dijelaskan sedikit kebijakan terkait hal tersebut Prof? Iya, jadi sebenarnya beasiswa ini hanya satu aspek saja. Di Unhas itu bagian kemahasiswaan banyak sekali program-program di dalam pengembangan kapasitas anak didik kami untuk siap berlaga, siap bersaing di level nasional dan internasional. Oleh karena itu, terhadap seluruh mahasiswa, termasuk penerima beasiswa, itu diberi peluang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk kemudian ikut di dalam pengembangan diri, ya. Bahkan kita tahun ini akan menargetkan jumlah mahasiswa Unhas yang memiliki TOEFL minimal 500 itu sudah 4.000 orang. Kita targetkan sebenarnya tahun-tahun mendatang itu mahasiswa Unhas itu salah satu cirinya adalah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang excellent, ya. Kita nggak mau menjadi universitas, itu dari mana? Dari Unhas. Kenapa kemampuan bahasa Inggris? Kita mau membuat kesan bahwa ke depan salah satu hal. Nah, ini tentu tidak ada dalam kurikulum langsung. Jadi kita akan membuatkan banyak program-program pengembangan itu. Dan sekali lagi, para penerima beasiswa ini adalah bagian dari yang akan mendapatkan juga perhatian khusus. Dan saya tadi sudah sampaikan bahwa dari begitu banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa, sebagian dari mereka itu juga mendapatkan adalah penerima beasiswa, ya. Dan kita memberikan juga semacam reward termasuk pembebasan UKT tadi itu bukan hanya untuk yang yang PIMNAS, tapi juga KDMI, ONMIPA dan kejuaraan lainnya, ya, yang telah meraih prestasi kita berikan dalam berbagai bentuk, termasuk pembebasan UKT. Oke, dengar-dengar Ketua BEM juga dapat nih, Prof. Itu ya masih banyak yang lain sebenarnya bisa dilihat nanti, tapi termasuk salah satunya karena kenapa? Kami di UNAS menganggap bahwa kepemimpinan mahasiswa itu, aktivitas kemahasiswaan itu, organisasi itu bagian dari soft skill yang sangat penting, ya. Sehingga kita menganggap bahwa ini para pimpinan BEM ini harus juga diberi apresiasi, sehingga itu bukan hanya dalam bentuk bantuan finansial sebenarnya, tapi recognition, apresiasi terhadap pemimpin-pemimpin mahasiswa di level fakultas. Lebih detailnya nanti bisa lihat di web siapa saja yang bisa menerima beasiswa, tapi yang jelas jumlahnya ribuan, sehingga don't miss the opportunity. Don't miss the opportunity. Semua bisa mendapatkan beasiswa ya, selagi ada niat pasti ada jalan, seperti itu ya Prof. Baik Prof, terakhir sebagai kampus yang menuju World Class University, apa sih yang menjadi harapan dari Prof selaku Rektor Universitas Hasanuddin? Satu yang saya selalu impikan bahwa Unhas harus menjadi bagian dari pelengkap untuk menyempurnakan kebanggaan orang, teman-teman, saudara-saudara kita di timur, ya. Timur dan barat sebenarnya bukanlah dikotomi, tapi kenyataan bahwa belum ada universitas di timur yang masuk 1000 besar untuk QS ranking dan sebagainya. Unhas harus masuk ke dalam bagian dari jejaring universitas global yang mendapatkan penghargaan globally respected. Itu tidak mudah tentu, harus mampu kita tunjukkan dengan berbagai macam indikator-indikator yang dipakai oleh global. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Unhas saat ini, sebenarnya kapasitas itu ada, sehingga kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, sebagian sebenarnya indikator Unhas sudah masuk, ya, kita sudah masuk untuk Asian misalnya QS World University Ranking sudah masuk, untuk Time Higher Education juga sudah masuk, ya. Tapi kita mau lebih baik lagi, sehingga keberadaan Unhas yang memiliki status the real world class university itu kemudian berimplikasi juga pada lulusan, pada keluarga besar Unhas, pada keluarga besar di Indonesia Timur, sehingga kemudian ini akan menjadi hal yang menginspirasi kita untuk selalu merasa we can do it, ya, bersama kita bisa. Oleh karena itu Unhas tidak sembarang mengambil tagline, ya. Kita harus bersatu mencapai ini. Kita harus bisa bersatu, karena hanya dengan bersatu kita menjadi kuat. Baik. Nah, baik Prof, sebagai closing statement, silahkan sepatah kata buat
para pencari beasiswa untuk memanfaatkan peluang beasiswa yang ada di Unhas, Prof? Silakan. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, adik-adikku para mahasiswa yang sudah masuk Unhas, ayo manfaatkan seluruh peluang yang ada. Dan untuk yang baru masuk Unhas, ayo rame-rame masuk Unhas di fakultas manapun, seluruhnya bagus. Tidak perlu hanya harus satu fakultas, seluruh fakultas itu baik, maka pilihlah fakultas di mana Anda bisa masuk untuk bersaing, karena setelah Anda masuk, jalan menuju meraih cita-cita insya Allah akan terbuka. Dan kalau finansial menjadi penghalang, maka jangan khawatir. Bagian kemahasiswaan Unhas selalu siap dengan begitu banyak paket, begitu banyak jenis beasiswa yang disediakan oleh begitu banyak lembaga, ya. Dan dalam keadaan terburuk sekalipun, Unhas memiliki sendiri beasiswa yang diberikan melalui dana abadi, bisa diberikan dalam bentuk berbagai macam kelonggaran, dan insya Allah Unhas sangat sensitif untuk hal-hal seperti ini, sehingga jadilah mahasiswa Unhas bersama keluarga besar Unhas, insya Allah akan kita berjalan bersama meraih cita-cita menuju Pulau Harapan. Wah, oke. Bersama-sama meraih cita-cita menuju Pulau Harapan. Baik, closing statement yang sangat menarik. Terima kasih banyak Prof atas kesediaannya untuk berbagi dengan para pemirsa Unhas TV. Kita sama-sama mengetahui bahwasannya Unhas TV adalah bagian dari Unhas itu sendiri, dan ini menjadi sebuah media yang tentunya selalu berusaha untuk menyajikan informasi-informasi menarik sesuai dengan tagline kita, mengedukasi dunia. Makanya nonton terus Unhas TV sebagai bagian dari TV yang paling berkualitas saat ini di dunia. Amin, Masya Allah. Baik, aplaus dulu buat kita semua. Sekali lagi buat para pemirsa Unhas TV, silahkan jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel Unhas TV dan juga beberapa media platform lainnya di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan juga sosial media lainnya. Tentunya kita selalu hadir dengan informasi dan juga berita-berita yang menarik dan teraktual tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Prof atas informasi terkait peluang beasiswa di Universitas Hasanuddin. Kami menghimbau untuk para pemirsa Unhas TV untuk tetap optimis, untuk mewujudkan cita-cita menuju Pulau Harapan seperti kata Prof Rektor kita Unhas pada saat ini, yang tentunya hadir bersama kita. Sekali lagi, jangan takut untuk bermimpi teman-teman, para pemirsa, karena Unhas selalu menyediakan akses buat siapapun yang memiliki niat untuk menjadi lebih baik ke depannya. Saya Seni, Putri Intan, selaku host pada hari ini, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.